Oke deh. Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja kali ya teman-teman. Jadi, halo teman-teman dan, penonton semua, kembali lagi di channel Prodi Antropologi Visip Unpad, dan kali ini, kami akan mengajak penonton semua untuk berkenalan nih dengan 4 orang guest stars yang pastinya keren abis ya kalau dilihat di sini. Dan sebelumnya perkenalkan, aku Ashalia Tasya dari Antropologi 2019. Di sini akan membawa penonton semua untuk, kepo abis nih sama wakil-wakil antrop di salah satu program MBKM. Yang katanya sih jalan-jalan ke luar negeri, bener nggak teman-teman semua? Kalau bener boleh angkat jempolnya dong ya. Oke, nah sebelumnya spoiler dikit untuk teman-teman dan penonton semua. Jadi MBKM itu merupakan tingkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan tujuannya itu untuk mendorong mahasiswa supaya menguasai berbagai keilmuan dalam bekal memasuki dunia kerja nih. Dan MBKM di sini menawarkan berbagai program yang bisa diikuti oleh mahasiswa di Indonesia. Jadi lebih lanjutnya kita langsung aja nggak sih tanya-tanya ke teman-teman di sini gitu. Nah sebelumnya kita kenalan dulu dong ya dengan 4 mahasiswa nih di sini yang kece-kece banget ya. Jadi apalagi kalau bukan wakil dari Prodi Antropologi Visip Unpad untuk mewakili program ISMA di tahun 2022 ini. Dan boleh nih teman-teman kita kenalan dulu biar lebih dekat sama penonton gitu. Boleh dimulai dari siapa dulu? Siapa dulu? Langsung aja on mic ya. Silakan. Mungkin dari aku dulu ya, Teh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salika dari Antropologi Angkatan 2020. Alhamdulillah tahun ini diterima jadi awardee ISMA di Monash University, Melbourne, Australia. Halo Salika, salam kenal ya, keren banget nih. Kita bisa lanjut ke teman-teman yang lain. Silakan. Ya, mungkin aku bisa lanjut ya. Halo semuanya, selamat siang, sore, atau malam. Aku Faira Dini Putri dari Antropologi 2020. Alhamdulillah tahun ini diterima di program ISMA ke Michigan State University, Amerika. Salam kenal semuanya. Salam kenal nih, wah keren banget sih Michigan State University ya. Oke, kita bisa lanjut ke teman-teman yang lain. Silakan. Oke, selanjutnya boleh aku ya. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Safira dari Antropologi 2020. Tahun ini alhamdulillah dapat ISMA jadi awardee ke University of Szeged di Hungaria. Salam kenal semuanya. Salam kenal Safira Hungaria. Keren banget gak tuh teman-teman semua. Oke, kita bisa lanjut nih ke yang paling ganteng di sini. Oke, bisa langsung aja Andit. Paling ganteng sendiri di sini ya. Ya, jadi halo semuanya. Nama saya Anindito Trawisasono, tapi biasa dipanggil Andit. Sama dari Antropologi 2020 juga. Saya di sini sebagai award di University of Glasgow di Skotlandia. Oke, oh di Skotlandia. Coba teman-teman gimana nggak lintas benua banget nih dari Prodi Antrovisip Unpad. Keren banget sih. Oke deh, kalau kayak gitu aku mau lanjut tanya-tanya nih. Nah, berarti kan di sini semua angkatan 2020 ya, antropnya gitu. Dan otomatis berarti kalian udah memasuki tahun kedua, betul gak sih, belajar di Prodi kita ini. Dan gimana sih kesan-kesan selama ini belajar di sini gitu? 2 tahun loh ya, bukan waktu yang singkat gitu. Boleh dari siapa dulu? Dari saya dulu boleh deh. Nah ya, sebenarnya ya antropologi itu asik. Soalnya belajarnya manusia kan. Keren banget kayak mana lagi gitu yang belajar manusia itu kayak sedalam antropologi gitu. Dan emang antropologi itu kan pilihan pertama saya ya kan. Walaupun sebenarnya awalnya pengen ngambil linguistik, tapi lama-kelamaan mulai berbelok ke antropologi biologi, antropologi ekologi juga sebenarnya. Dan senang belajar di antropologi selama 2 tahun ini, tapi sayang ya karena ini kan masih online gitu. Dan bang antropologi itu harusnya kan ke lapangan langsung terjun luring gitu. Nah ini sebenarnya ISMA ini juga menjadi
kesempatan yang berharga sebenarnya. Soalnya oke nggak apa-apa, mungkin di Indonesia belum bisa luring, tapi luring kan langsung di Glasgow. Belajar manusia-manusia di Skotlandia bagaimana. Oke, keren banget ya. Sekalian luring langsung coba di negara orang gitu. Tapi nggak apa-apa dong teman-teman, itu membuktikan kalau mahasiswa antropologi dan juga yang lainnya itu adaptif nggak sih? Kita bisa belajar melalui media apapun dan tetap keren-keren abis gitu ya ilmunya. Oke, kita bisa lanjut ke teman-teman yang lain yang mau sharing pengalaman selama 2 tahun ini gitu. Boleh? Silahkan. Oke, aku boleh nih sharing sedikit tentang kesan-kesan selama 2 tahun ini jadi mahasiswi di antropologi. Sebenarnya emang antropologi itu pilihan kedua aku waktu SBM, dan memang waktu pilih juga itu udah tertarik sih tentang apa namanya, belajar tentang kebudayaan gitu-gitu, dan ternyata pas masuk juga makin menarik nih, ternyata pembelajarannya juga luas banget. Dari ranah apapun ada, mulai dari antropologi hukum, antropologi politik, itu semua kita belajar tentang manusia dan kebudayaannya. Apalagi contohnya karena aku ada ketertarikan sama psikologi, aku ambil antropologi psikologi juga bisa belajar sedikit-sedikit tentang psikologi gitu sih. Sejauh ini seru di antropologi. Oke, ini berarti nggak nyesel sama sekali ya untuk milih antropologi. Walaupun tadi pilihan kedua, tapi tetap lanjut dan justru malah luas banget ya apa yang dipelajari gitu. Oke, kita bisa lanjut ke teman-teman yang selanjutnya. Oke, jadi kayaknya untuk Prahira bisa lanjut ke Salika dulu aja. Iya, kalau dari aku sendiri juga sama sejauh ini, aku tuh sebenarnya kayak Safira, antropologi itu pilihan kedua. Tapi sebenarnya aku juga udah tertarik gitu untuk belajar yang terkait budaya, dan setelah masuk tuh aku sadar ternyata tuh antropologi itu sangat luas gitu. Jadi aku juga dapat kesempatan pelajarin hal-hal yang aku emang tertarik, kayak psikologi, terus gender. Jadi sejauh ini ya seru dan berkesan sih. Oke, ini berarti lagi-lagi nggak ada penyesalan ya, walaupun pilihan kedua gitu. Jadi untuk teman-teman nanti yang sebagai calon mahasiswa, kalau misalnya masih ragu antropologi itu belajar apa sih, dan aduh aku takut gitu, takutnya belajar manusia kah atau apa, itu bisa langsung ini tanya-tanya mungkin ya nanti di kolom komentar gitu tentang gimana sih sebenarnya bahwa antropologi itu mempelajari hampir seluruh aspek gitu ya, jadi luas banget, gak terbatas di manusia secara individu, tapi aspek yang mengelilinginya juga gitu ya. Aduh, jadi selibet ngomong ya. Oke deh kalau kayak gitu. Ini berhubung satu teman kita lagi sepertinya ada gangguan ya di teknis. Mungkin aku mau lanjut nanya-nanya lagi nih tentang karena kan tadi kalau bisa aku lihat itu rata-rata cinta gitu ya dan suka sama apa yang sudah kita pelajari di prodi ini gitu, dan aku mau nanya nih, kenapa kalian pada akhirnya mutusin untuk ikut program ISMA yang justru kan notabene itu belajar ya ke luar negeri gitu. Walaupun tadi udah Andit kasih tahu bahwa belajar di luar tuh justru sebagai media untuk menambah wawasan juga karena kan luring ya gitu. Dan aku juga mau tahu nih, mungkin teman-teman bisa bantu jawab sebenarnya ISMA itu programnya gimana sih gitu. Boleh mungkin diwakili dulu oleh satu orang dan nanti kita sharing aja gitu untuk selanjutnya. Gitu. Mungkin mulai dari aku ya Teh. Jadi ISMA itu singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards, dan ini tuh program beasiswa dari pemerintah. Nah, di ISMA ini tuh mahasiswa dapat kesempatan untuk belajar selama 1 semester di univ luar negeri pilihan mereka masing-masing. Jadi aku sendiri ikut ISMA itu karena selain pengen nyobain kuliah di luar negeri, aku tuh pengen pelajarin hal-hal yang aku belum bisa dapetin di sini gitu, karena banyak matkul yang ditawarin sama univ luar negeri yang udah kerja sama ISMA itu menurut aku sangat bisa menambah wawasan dan apa ya,
banyak yang belum banyak gitu di Indonesia. Jadi kayak kesempatan yang bagus untuk nambah wawasan dan apa ya, kayak memperluas ilmu juga sih. Oke, ini berarti kalau bisa aku tarik garis lurus atau benang merah lah ya, itu berarti join ISMA itu bisa menambah wawasan ya, karena nggak semua jurusan ataupun univ di kita itu punya jurusan ataupun matkul-matkul yang ada di luar gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa sharing juga gitu tentang ISMA dan sebagainya gitu. Boleh lanjut? Oke, kalau aku juga sama sih kayak Salika, kayak pengen ngerasain gimana rasanya belajar di luar negeri juga, terus dapat kesempatan buat eh, ambil matkul di luar yang ada di antropologi Unpad sendiri, apalagi kan yang tadi dibilang juga Unpad maksudnya antropologi itu belajarnya baik banget. Jadi dari matkul yang ditawarin di ISMA juga sebenarnya kayak malah menambah wawasan dari ilmu antropologi yang udah dipelajarin di sini juga gitu. Terus juga sebenarnya aku agak ngikut temen gitu sih awalnya mau ikut ISMA ini, karena emang agak ragu juga di awal mau ikut atau enggak, karena memang harus ada keluar modal dulu buat tes bahasa Inggris, tapi akhirnya pas selama proses niatnya makin besar, jadi akhirnya diseriusin gitu. Oke, ini kalau dilihat tadi ada dipengaruhi juga oleh temen ya, gitu. Berarti lingkungan mempengaruhi nggak sih untuk keputusan seseorang gitu ya. Oke, deh kalau gitu bisa lanjut lagi. Ya, jadi sebenarnya aku tuh sama kayak Salika, kayak Syafira. Jadi pastinya karena kampus yang ditawarkan ISMA itu yang kampus-kampus keren-keren lah, top-top gitu. Sama pastinya pengen menambah relasi juga. Tapi selain itu aku tuh emang dari dulu mimpi mau kuliah di luar. Jadi jujur ini mungkin agak curhat sedikit. Em, jadi sebelum aku daftar di Unpad di PTN Indonesia gitu, aku dulu sempat daftar juga di Glasgow sama sama di St Andrews, tapi nggak keterima. Nah jadi ISMA nih kayak semacam redemption arc gitu. Dan aku kan juga dulu sempat tinggal di Glasgow juga, jadi ibaratnya mau pulang kampung lah gitu, kangen juga soalnya, jadi pengen balik. Oke, jadi ISMA selain untuk nambah pengetahuan juga untuk media pulang kampung ya, untuk Andit pribadi gitu. Ini keren banget loh, dari mahasiswa prodi antropologi fisip Unpad ada yang pulang kampungnya ke Glasgow. Coba gimana, nggak keren banget nggak sih? Oke deh, kalau kayak gitu aku bisa simpulin ya untuk tadi rata-rata itu berarti ISMA itu program kita belajar di luar negeri untuk menambah pengetahuan ya yang kita belum bisa dapatkan di prodi-prodi di Indonesia seperti itu, dan justru nantinya bisa kita lanjut kaji ulang ya di prodi asal, terutama di antropologi yang mana emang bidang ilmunya luas banget gitu ya teman-teman gitu. Oke deh ya, ini sambil nunggu Tahira ya masih bermasalah sepertinya, kita bisa lanjut aja gitu ya ke pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, aku mau tanya nih ke teman-teman semua, waktu dulu gimana sih kok bisa akhirnya teman-teman berakhir di univ-univ yang dituju, kayak misalkan di Monash, udah gitu ada di Glasgow, CZ, tuh kan aku aja sampai kesulitan bacanya saking kerennya gitu ya. Coba mungkin teman-teman bisa sharing gitu. Boleh, silakan. Iya, jadi milih itu ya, milih mata kuliah gitu ya. Kalau milih kampus kan aku emang udah tahu gitu dari awal, juga udah nembak Glasgow gitu. Udah dari awal masuk kuliah justru. Cuma pas ngambil kayak aku mau belajar apa gitu, sebenarnya simpel aja sih. Kayak ya pokoknya milih apa yang kita suka aja, kita enjoy-nya di mana, kita passionnya apa, itu yang kita pilih. Dan sebenarnya nggak gitu susah sih kalau menurut aku, soalnya kan kemarin pas milih mata kuliah
milih mau belajar apa, itu juga dibantu sama dosen-dosen, dibantu sama Bu Rina, sama Bu Ati, sama Bu Erna juga kalau nggak salah. Jadi intinya itu sih, kayak milih aja apa yang kita suka. Dan itu juga sebenarnya kayak enaknya antropologi gitu kan. Jadi kita bisa milih apa aja gitu, soalnya antropologi kan masuk ke semuanya, kayak seluas itu gitu jangkauannya. Oke, berarti aduh itu lagi-lagi salah satu keuntungan kita ya belajar di prodi ini. Jadi saking luasnya kita bisa adaptif untuk masuk ke ilmu mana aja, dan aku pribadi baru tahu ya bahwa di ISMA ini program yang ditawarkan itu kita sebebas itu untuk milih matkul dan univ ya, berarti univ gitu. Oke. Mungkin bisa lanjut ke teman-teman yang lain nih. Dan terutama ini ya, aku mau tanya juga tentang berapa lama sih kalian untuk kontrak programnya gitu. Kira-kira apakah 5 bulan atau mungkin sampai lulus ya akhirnya jadi mahasiswa permanen di sana gitu. Mungkin boleh sharing ya. Oke, kalau aku beda dari Andit kan, kalau Andit udah ditentuin ya dari awal mau pokoknya harus ke Glasgow gitu. Kalau aku sendiri itu emang bingung banget dari awal sampai seminggu sebelum pendaftaran dibuka tuh aku belum nentuin univ karena beneran bingung banget. Terus akhirnya aku fokusin ke matkul yang aku pengen ambil gitu, dan ternyata di Zagat ini ada salah satu matkul yang aku tertarik. Seperti kata Andi juga itu beneran antrop banget lah gitu, tapi emang nggak ada gitu di Indonesia sendiri itu tentang Hungarian music apa gitu, itu tentang pokoknya tentang kebudayaan Hungaria gitu. Dan itu menurut aku menarik banget, dari makanya aku ambil di University of Zagreb ini. Terus alasan lain kenapa aku milih Zagreb ini juga dari kuota tahun lalu, award tahun lalu yang aku cari tahu, ternyata di Zagreb ini memang kuotanya lumayan gitu. Jadi mungkin jadi salah satu faktor kenapa aku pilih ini. Untuk durasi lamanya aku belajar di sana itu kurang lebih 5 bulan, dan emang beda sih di setiap univ. Kalau Adit berapa tuh, Adit? Berapa bulan? Kalau UK itu termasuk cepat sebenarnya, sekitar 3 bulan, 3 bulanan lah. Oke, berarti emang beda-beda ya. Tapi itu berarti apa ya, kayak untuk kurikulum dan juga bobot penilaian itu sama gitu ya, atau beda juga nih di masing-masing universitas? Sebenarnya itu tergantung universitasnya masing-masing. Kalau aku sendiri tuh dia tuh jadi semester tuh kayak dibagi gitu jadi 60 kredit ya kan. Tapi itu kan masa sistem sana gitu ya. Tapi nanti itu pasti dikonversi lagi gitu ke nilai ke SKS Indonesia. Dan itu jatuh jadi 12 SKS. Jadi nggak usah khawatir gitu, kayak kayak ini SKS cukup atau enggak ya, ntar nilainya digantinya gimana ya, itu pasti ntar diganti kok. Jadi pokoknya ya gitu aja sih, kayak jangan khawatir sih, kayak yang penting milih aja gitu mata kuliah yang mau diambil tuh yang mana aja yang kalian enjoy aja gitu. Soalnya kalau nilai itu pasti itu sih pasti ya, diurus itu. Jadi udah aman. Oke, berarti para peserta dan juga nanti teman-teman yang berniat untuk daftar itu nggak perlu khawatir lagi ya soal jangan-jangan nanti di univ asal aku nggak dapet nilai, karena itu enggak sama sekali ya, bakal dikonversi dan sebagainya gitu. Oke, mungkin dari Salika dan Fahira atau Safira ada yang mau nambahin gitu? Oke, ini kayaknya Fahiranya nge-freeze. Bisa lanjut ke yang lain dulu? Ini masih nge-freeze nggak? Agak ya, agak ya. Oh, agak ya. ya. Ini susah ya orang itu.
Oke, nggak apa-apa ya, itu Adalah jaringan. iya hal yang wajar banget ya di kuliah online kayak gini dan itu nggak apa-apa sama sekali. Oke, tapi udah bisa gimana nih untuk Fahira? Iya, udah jelas sih Teh suaranya. Tadi pertanyaannya apa ya Teh? Oke, jadi kenapa sih bisa akhirnya berlabuh gitu di univ tujuan dan durasinya berapa lama sih kalau di univ tujuan kamu gitu? Oke, jadi aku sendiri pilih Michigan State University dan awalnya tuh kenapa? Karena tadinya tuh sebenarnya nggak akan pilih ini gitu jadi pilihan pertama. Tadinya universitas lain, tapi universitas itu tuh dipilih juga sama anak antropologi yang lain, ada 2 orang. Jadi aku mikirnya kayaknya lebih baik main strategi beda-beda gitu biar kemungkinan keterimanya itu tinggi gitu. Akhirnya pilih Michigan State University dan kemudian kebetulan juga gitu ada matkul yang tertarik gitu aku namanya kriminologi sama criminal justice gitu. Jadi mumpung nggak ada ya di antropologi Unpad, jadi kenapa enggak gitu belajar sesuatu yang apa namanya belum aku pelajarin sebelumnya. Terus berapa lamanya itu kurang lebih 4 bulan kalau misalnya yang ke Michigan State University. Jadi nanti berangkatnya Agustus, pulangnya bulan Desember itu sih Teh. Oke, tadi keren banget ada kriminologi ya, dan di Indonesia sendiri tahu aku dan juga teman-teman sekalian mungkin baru satu ya, hanya ada di UI ya gitu. Jadi selain kita bisa nambah pengetahuan tentang mata kuliah yang emang jarang itu, sekalian juga ke luar negeri berarti ya gitu. Oke deh, mungkin bisa lanjut ke Salika ya berarti. Iya, kalau aku tuh milih univ sama kayak yang lain, pertimbangin matkulnya, karena kan pengen yang sesuai sama minat gitu. Dan di Monash itu ada matkul yang banyak matkul itu tuh matkul yang belum yang apa ya nggak bisa aku dipelajarin di antropologi kali ya kayak bisnis dan ekonomi kayak gitu jadi itu juga matkulnya aku ambil karena selain sesuai interest itu kesempatan buat aku belajar gitu karena kan di antropologi nggak bisa dan aku tuh selain matkul jujur aku mertimbangin safety kota yang tempat universitinya sih karena aku jujur aku pribadi pengen meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan gitu jadi safety juga masuk salah satu pertimbangan aku pas milih univ sih. Oke, ini berarti kamu ngelakuin research sendiri ya, dan teman-teman sekalian berarti ngelakuin research sendiri tentang gimana lokasi kampus dan juga tentang tadi faktor yang keamanan itu penting banget juga. Dan berarti teman-teman ini ya koordinasi terus-menerus sama KBRI masing-masing ya gitu. Atau gimana nih? Kalau setahu aku nanti memang disuruh lapor diri dulu sih teh pas nyampe itu langsung harus lapor dulu gitu. Oke, keren banget sih. Aku ngedengar KBRI aja kayak udah jauh banget gitu loh. Kayak wah keren banget. Apalagi teman-teman di sini nanti bakal terus secara kontinu ya berkomunikasi langsung dan juga berarti progressive report juga ya selain ke pemerintah berarti ke prodi juga gitu ya. Oke deh, kalau gitu aku mau lanjut nih tanya-tanya tentang karena kan gini ya bekal teman-teman yang mau daftar juga nih gitu kan, pengen tahu nih aku pribadi pengen kepo juga gitu loh. Nah, waktu kalian seleksi ISMA itu apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu dan kira-kira apakah ada kendala gitu mungkin waktu pendaftaran gitu. Mungkin boleh sharing teman-teman. Ya, aku mau sharing dong. Jadi yang pertama tuh pasti persiapan mental, soalnya jujur apa proses seleksinya tuh agak ketat gitu. Jadi beneran kayak mesti dipersiapin dengan matang banget, dipikirin dengan serius gitu. Tapi ya selain itu pastinya nilai IPK itu minimal 3, kalau bisa sih lebih ya. Kalau 4 itu ya bagus. Atau ya habis itu yang nggak kalah pentingnya juga itu pasti nilai tes bahasa Inggris itu ada 3 kalau nggak salah. Ada TOEFL, IBT, ada IELTS. Kemarin aku tuh kebetulan pakai IELTS soalnya UK itu dia nerimanya cuma IELTS.
atau Scotland sih lebih tepatnya. Baru yang paling populer itu Duolingo. Soalnya Duolingo tuh dia tuh lebih murah, berapa ratus ribu kalau nggak salah harganya. Dan dia tuh cepat, cuman berapa jam langsung apa sih selesai gitu tesnya. Nilainya juga keluarnya cepat. Kalau TOEFL, kalau IELTS tuh agak lama, tapi lebih fleksibel gitu. Soalnya lebih banyak universitas yang menerima itu. Terus habis itu dari Ismail juga pastinya ada kayak dokumen-dokumen persyaratan gitu. Cuma setahu aku itu agak tentatif ya, soalnya kalau nggak salah tahun lalu itu sama sekarang tuh agak beda persyaratannya. Dan pastinya tuh kayak ntar kita perlu misalnya kayak surat rekomendasi dari KUI, persetujuan gitu-gitu sih paling. Nah, jadi siapin materai yang banyak, pakai materai bisa sih. Terus dokumen-dokumen tahap selanjutnya itu pasti esai. Esai itu ditanyain sebenarnya seputar masalah pribadi sih yang berhubungan sama perkuliahan gitu, kayak kamu kendalanya selama di perkuliahan tuh apa aja, gimana cara kamu ngatasinnya, terus kayak pencapaian kamu tuh apa sih gitu loh. Dan itu ditulis pakai bahasa Inggris, itu cuma esai singkat aja, cuman esai itu penting penting banget, penting banget soalnya. Habis itu habis esai kita tuh kemarin ada tes kebinekaan, kayak semacam tes PKN gitu, kayak pasti bisa lah, itu nggak gitu susah kok. Terus ya yang terakhir yaitu wawancara tuh jujur yang paling menyeramkan, soalnya kita tuh mesti ngomong apa sih, tetap hadap-hadapan gitu kan, walaupun online sih. Cuman itu agak tegang gitu, tapi jangan tegang lah, apa sih, sebisa mungkin jangan tegang. Natural aja gitu, wawancara natural aja. Itu kita pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris, ditanya-tanya. Nah ini dia, sebenarnya esai itu penting, soalnya kemungkinan yang bakal ditanya-tanya pas wawancara tuh soal-soal esai juga gitu loh. Jadi kayak kemarin tuh aku soal esai tuh kayak ditanya lagi, tanya ulang justru, baru kayak dielaborasiin lagi. Jadi kalian tuh, ya itu juga esai sama wawancara tuh harus natural, kayak kalian tuh harus tahu gitu, kayak nah kalian tuh sebenarnya siapa sih, kayak kalian maunya apa gitu, tujuan kalian tuh apa gitu. Jadi ya itu kayak beneran mesti tahu harus mau ngomong apa, dan harus ngerti isi esai kalian tuh apa. Apa tuh ya, wawancara pastinya itu visa ya, kalau misalnya yang ke Eropa, ke Amerika gitu, Australia juga. Visa itu ya tergantung ketentuan visa negara masing-masing, itu beda-beda sih. Cuma kalau ISMA kurang lebih gitu. Oke, kompleks juga ya. Berarti teman-teman semua sudah melewati apa ya, rangkaian yang kompleks banget gitu ya. Oke, berarti tadi kalau aku bisa recap, ada kayak tes Inggris berarti dulu ya sebagai syarat utama, terus ada dokumen-dokumen persyaratan, surat rekomendasi, terus tadi yang penting banget juga itu esai. Esai itu harus natural berarti ya. Berarti kita nggak bisa untuk melebih-lebihkan atau justru terlalu merendahkan diri gitu ya, apalagi teman-teman mungkin banyak yang insecure atau takutnya overthinking gitu terhadap isi esai masing-masing gitu, berarti natural aja gitu biar nanti lancar ya untuk wawancaranya gitu. Oke deh, thank you Andit untuk sharing-nya. Mungkin aku mau lanjut nanya juga ke teman-teman yang lain. Jadi karena udah persiapannya kita udah matang gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih proses seleksinya? Kalau tadi kan lebih ke berkas gitu ya mungkin. Nah, di sini proses seleksinya itu berapa lama sih, dan gimana dari benar-benar pengumuman, apakah dikasih tahu dari pihak prodi atau teman-teman cari info sendiri nih, dan itu tuh gimana sampai teman-teman pada akhirnya diterima fix gitu ya, diterima nih di Monash dan sebagainya gitu. Mungkin bisa cerita teman-teman gitu. Oke, mungkin aku izin jawab ya. Jadi untuk ISMA sendiri waktu itu udah mulai ada sosialisasi itu dari
Bulan Februari, terus waktu itu bulan Maret itu udah mulai, pendaftaran tuh sampai bulan April. Nah itu tuh yang pertama itu, semuanya eligible gitu dari semua, persyaratannya itu waktu itu tuh daftar buat masuk ke tahap pertama. Nah habis itu, waktu itu untuk yang tahun ini itu kita ada 7.000 sekitar 7.500 kalau nggak salah ya untuk pendaftarnya gitu. Nah habis itu karena banyak gitu ya si proses seleksinya, oh ya jadi ini aku mau nambahin sedikit. Jadi tahun ini sama tahun lalu tuh beda, jadi untuk tahun depan juga bisa jadi beda gitu. Nah tahun ini tuh karena cukup banyak, jadi ada namanya tes kebinekaan yang dilakuin sebelum seleksi tahap pertama gitu. Jadi kalau untuk tahun lalu itu kalau nggak salah setelah wawancara baru ada tes kebinekaan. Nah kalau misalnya tahun ini itu karena lebih banyak, jadinya kita sebelum siapa aja yang lolos ke tahap wawancara, kita ada tes kebinekaan dulu. Nah habis itu kita lanjut masuk ke seleksi siapa aja yang lolos ke tahap wawancara. Nah, untuk ke tahap wawancara sendiri waktu itu tahun ini itu ada dari 7.000-an pendaftar itu kita diseleksi jadi 2.200. Nah, dari 2.200 itu kita akhirnya disuruh persiapan diri gitu untuk wawancara. Waktu itu kalau nggak salah waktunya cuma kurang lebih 3 hari ya sama wawancara gitu. Apalagi waktu itu Safira itu hari itunya pengumuman besoknya langsung wawancara ke bagian jadwal wawancara gitu. Jadi agak cepet banget gitu apa namanya sih wawancara sama pengumuman siapa aja yang lolosnya. Terus dari yang lolos ke wawancara, habis itu kita ada disuruh ngepersiapin beberapa dokumen kayak SKBN yang bebas narkoba, terus SKCK gitu. Udah gitu kita nungguin tuh ke pengumuman, terus waktu itu 14 Mei itu pengumuman dari yang 2.200 ke tahap wawancara yang diterima ke jadi awardee itu ada 1.155 gitu Teh. Oke, ini aku sambil nyatet juga karena ternyata yang daftar banyak banget ya. Aku pikir cuma berapa, ternyata satu Indonesia ini banyak banget gitu ya. Oke, berarti kalau tadi aku bisa recap, pertama kalian dapat pengumuman itu Februari ya, gitu. Dan itu berarti langsung ngumpulin berkas-berkas gitu ya, dan tes bineka gitu ya. Lalu lanjut ke tahap wawancara untuk tadi ya udah ada seleksi lagi. Dan sambil pengumpulan tadi ya yang berkas bebas narkoba dan juga yang berkelakuan baik ya setahu aku gitu. Ya, Dan SKCK. iya SKCK dan akhirnya tanggal 14 Mei ditetapkanlah siapa aja yang lolos gitu ya. Berarti kurang lebih 3 bulan ya kalau aku nggak salah ngitung nih. Bener ya? Gitu. Oke, ini berarti apa ya, kalau aku bisa lihat singkat tapi isinya padat banget gitu ya. Kebayang hektiknya teman-teman, karena aku sendiri tahu banget nih gitu, prodi gimana mengusahakannya, terus juga teman-teman gimana terlihat excited-nya gitu dengan proses pendaftaran ini gitu. Oke deh, kalau gitu aku mungkin untuk penutup ya gitu, pertanyaan penutup nih. Oke, sorry, Andit mau ada yang disampaikan lagi? Ini excited banget berarti Andit nih teman-teman. Iya. Boleh? Nah, sebenarnya aku pengen cerita aja sih pengalaman. Sorry. Pengalaman waktu dulu proses ISMA tuh gimana selama 2-3 bulan itu. Ya pastinya kalau boleh jujur agak hektik, kayak banyak dokumen yang direvisi gitu. Belum lagi kalau misalnya wisata down, tapi kita udah harus ngumpulin berkas. Itu agak susah, cuman mestinya itu ya nggak apa-apa gitu, cuman itu bisa dilaluin lah. Cuman aku pengen cerita nih, lagi-lagi mungkin agak curhat gitu. Dulu pas itu gimana? Jadi kan, ya tadi kayak tadi udah dibilang juga, jadi wawancara itu jadwalnya tuh kita nggak dikasih tau dulu sebelumnya, pokoknya dadakan aja. Aku ingat banget tuh tanggal 23 April itu 23 April itu hari Sabtu kalau nggak salah, apa hari Minggu ya. Itu kita tuh malamnya tuh baru aja kan lagi habis meeting sama dosen-dosen sama Bu Rina ngebahas wawancara gimana. Soalnya kita juga sempat dengar desas-desus kayak belum dikonfirmasi juga gitu ya. Desas-desus kalau ada beberapa universitas yang apa sih wawancaranya tuh udah besoknya gitu kan gimana coba bayangin kayak itu Sabtu malam tapi dikasih tahu kalau wawancara besok, ada yang wawancara Senin ada yang Selasa, kan gila gimana.
masa wawancara tuh kan kita pikiran tuh lama ya kan, kita tuh pikirannya persiapan paling nggak 1 minggu 2 minggu kan kayak. Terus kayak aku tuh dulu sempat mikir kayak enggak lah, masa masa sesadis itu sih gitu, masa kayak gitu sih. Tapi ternyata bener, kayak baru aja meeting, abis meeting sama Bu Rina, tahu-tahu ada pengumuman di website Ismanya kalau em, aku sama Syafira itu kayak tuh batch paling pertama wawancara deh. Soalnya kita besoknya itu hari Minggu itu langsung meeting, langsung wawancara pagi-pagi Syafira jam 8, aku jam 9 kalau nggak salah. Itu bayangin kayak belum ada persiapan sama sekali, parah. Kayak itu aku panik ya kan. Akhirnya ya udah nggak apa, aku tidur. Em, Kalau persiapan gimana ntar lagi. Dan aku tuh wawancara sebenarnya persiapan cuma 5 jam. Em, Cuma 5 jam dan itu ah, ya kayak agak terdesak juga sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi alhamdulillah bisa keterima gitu. Em, Makanya itu kayak pentingnya kalian tuh mesti tahu gitu. Kalian tuh sebenarnya tujuannya tuh apa? Kalian tuh mau ikut ISMA tuh sebenarnya ngapain sih? Em, Soalnya lagi-lagi yang tanya itu ya esai lagi, dan kayak diri kalian pribadi gitu. Jadi harusnya bukan kayak tanya susah-susah atau kayak tanya pelajaran itu enggak sih. Em, jadi itu. Em, Terus habis wawancara selesai itu kan itu kebetulan lagi banyak tugas juga, jadi kayak udah cukup capek itu. Habis wawancara nggak lama, siangnya aku langsung sakit seminggu. Itu demam, tepar, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan jadinya nggak ikut kuis juga, ternyata ada kuis, tapi aku skip em, gara-gara sakit, tapi jangan dicontoh ya. Em, Cuma menekankan juga jangan deadlineer atau jangan dadakan. Jadi beneran kalau ISMA ini mesti persiapan gitu. Ya persiapan bahasa Inggrisnya, persiapan nilai, persiapan em, ya segala macam lah tadi yang udah dijelasin juga gitu. Persiapan mental juga. Dan sorry nih aku jadi agak panjang ya. Soalnya emang ceritanya agak cukup panjang ternyata. Cuman jadi habis wawancara itu kita harusnya kan ngurus surat SKCK, eh, kelakuan baik, dan SKBN ya kan, bebas narkoba. Em, dan itu kebetulan pas lagi zaman-zaman sebelum Lebaran. Nah jadi kita cuma punya waktu seminggu sebelum Lebaran buat ngurus surat-surat itu kan. Dan aku sakit, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain seminggu. Itu aku udah panik banget tuh gimana SKCK nih. Soalnya kan kantor polisi sama rumah sakit itu pas Lebaran tuh libur hampir 2 minggu. Bayangin kayak 10 hari, 11 hari tuh mereka tuh libur. Jadi aduh gimana nih. Ya kan kalau surat yang nggak ada kan kayak, kayak panik ya kan. Em, jadi ya udah ya mau nggak mau abis Lebaran aja deh ngurus surat-suratnya itu. Nah cuman aku tuh masih kekeh gitu loh, kayak bisa lah, masa sih nggak bisa gitu. Buka kantor polisinya itu, rumah sakitnya buka lah. Em, Daerah pas aku habis itu, aku sebenarnya belum sembuh banget sih. Aku kayak hari Jumat, hari Sabtu itu aku maksain diri buat ke em, kantor polisi, buat ke rumah sakit juga. Itu ditemenin sama bapak. Nah jadi em, pagi-pagi itu pas hari Sabtu itu, atau ya hari Sabtu kalau nggak salah, itu apa hari Jumat ya, pokoknya 2 hari itu pagi-pagi itu em, aku ke rumah sakit deket rumah. em, Orangnya nggak ada ya kan, kayak tanya apa sih, kayak orang di depan resepsionisnya gitu nggak ada, kosong, kayak nungguin mungkin berapa lama, nggak ada juga. Pas saya ada, taunya em, kecewa soalnya ternyata tutup. Dan benar katanya kalau Lebaran ternyata pada tutup semua. Jadi itu aku semakin panik lagi pastinya. Akhirnya ya udahlah, em, bentar ke kantor polisi dulu. Oke, kantor polisi. Tapi sebelum itu aku ke bengkel dulu. Kalau mobilnya ada yang mau dibenerin lah gitu. Jadi aku sama bapak tuh ke bengkel. Itu pengen kayak panas-panasan itu nunggu mobil dikerjain. Em, Kayak beneran tuh panas banget. Oh, masih pagi cuman kayak parah lah gitu.
akhirnya setelah deg-degan dan setelah penuh kesabaran juga, mobilnya selesai dibenerin, kita keluar bengkel yang tadinya panas kayak di gurun pasir kayak di Sahara gitu. Tahu-tahu hujan gede banget, kayak dingin banget itu hujan. Kayak aneh kan, hujan sampai berkabut gitu, sampai berkabut. Pokoknya habis panas langsung hujan gede. Dan ironis banget, habis aku keluar dari bengkel, itu aku ditabrak sama mobilnya. Kayak ironi nggak sih? Habis keluar dari bengkel, panas, tahu-tahu hujan tabrak, kayak apa coba kan? Lucu sih. Em, terus ya udah, akhirnya makin panik lagi. Akhirnya kantor polisi, tapi itu kan hujan gede ya. Jadi kayak itu tuh kayak macam jalan double gitu, jalan gede double. Jadi kantor polisi tuh di sebelah sini. Kita parkir di sini. Jadi aku tuh kayak nyebrang jalan dari mobil, nyebrang jalan gede, dua jalan gede. Kantor polisi hujan-hujanan sambil bawa-bawa dokumen gitu, dokumen KTP, kartu keluarga, akte gitu-gitu. Sampainya di kantor polisi, taunya juga sama, nggak ada orang, polisinya mana. Taunya terus setelah ditungguin, nah akhirnya polisinya ada juga. Pas baru aja aku mau nanya gimana cara bikin SKCK, tahu-tahu kantor polisi disambar petir, kayak beneran di atas kita tuh kayak jedar petir sampai em, apa sih, kan aku kayak di ruangan depan gitu sampai komputer kabel tuh sampai kayak percikan api kayak bush gitu, kayak bayangin nggak sih itu dalam puasa juga lah kan, tuh sebelum lebaran, itu pas lagi puasa juga aku maksain diri buat puasa juga. Terus kayak wow, dan kecewa juga soalnya jawabannya sama, SKCK itu baru ada setelah lebaran. Jadi ya udahlah, emang udah jalannya kayak gini. Em, Terus sebenarnya tapi aku tuh pas awalnya mikirnya kan ini hari terburuk sepanjang masa gitu kan. Tapi aku pikir lagi tuh sebenarnya enggak, tahu sebenarnya itu berharga. Kayak aku sebenarnya di situ jadi banyak belajar gitu, kayak em, ya ampun gitu. Effortnya tuh, masa aku yakin kayak effort kita semua tuh em, pasti gede banget gitu buat nyampe ke ISMA ini, kayak tahap essay, daftar, wawancara tuh pasti effortnya gede banget. Dan aku tuh jadi sadar gitu, kalau ini tuh beneran kayak em, pengalaman berharga yang sayang banget buat dilewat. Em, jadi intinya tuh kayak jangan kecil hati gitu, sama jangan stres juga. Kayak aku tadi mungkin agak keliru gitu kan, kayak terlalu bawa pikiran, terlalu stres jadinya malah sakit. Nah itu dia. Sebenarnya jangan stres sih, kayak nggak apa-apa, santai, asal persiapannya matang. Makanya tuh kalau bisa dari sekarang nih, dari setahun sebelumnya malah itu udah persiapan. Em, dan sebenarnya proses ini Isman nih kayak mendewasakan gitu loh. Kayak dari susahnya, dari em, apa sih? Ya dari rintangan-rintangan seleksi ISMA ini, kita jadi kayak belajar gitu kalau kita ini sebenarnya nggak entitled buat em, ya buat apa-apa gitu, maksudnya jangan taken for granted gitu loh. Termasuk kayak misalnya udah masuk kuliah antropologi gitu, itu kan yakin kayak setiap hal masuk kuliah, masuk PTN itu prosesnya tuh gede banget. Jadi harusnya tuh kalian semua tuh kayak bangga sama ya sama diri kalian gitu. Soalnya udah nyampe kalian ke tahap ini, itu udah keren banget lah. Itu udah keren banget, dan itu ISMA tuh bikin aku sadar tentang itu. Em, jadi gitu sih. Sorry agak panjang ya. Oke, ini aku baru tahu di sini banget sih. Thank you Andit udah sharing, karena ternyata teman-teman yang lolos ISMA ini perjuangannya keren banget ya. Sampai tadi sempat ketabrak lah, dan wow, itu wow. Tapi worth banget ya, karena tadi kan selain memberikan pengalaman juga, proses mendewasakan diri juga, dan pengalaman berharga banget gitu. Karena kalau nggak ikutan ISMA itu pasti nggak bakalan tahu gitu ya tentang
asam manis kehidupan gitu ya. Mungkin salah satu media juga gitu untuk teman-teman mendewasakan diri gitu. Thank you banget loh Andit udah sharing di sini. Oke deh, untuk penutup nih mungkin ya, kita kan udah dengar juga sharing dari teman-teman semua tentang proses, tentang kendala, tentang pengalaman pribadi, dan juga tadi tentang mata kuliahnya di univ mana ajanya gitu. Boleh teman-teman ngasih semacam tips gitu dan pesan untuk teman-teman antropologi FISIP Unpad yang lainnya maupun teman-teman mahasiswa lainnya tentang ISMA ini gitu. Boleh mungkin salah satu atau boleh deh semuanya aja gitu biar kita sharing juga. Silahkan. Mungkin dari aku dulu ya Teh. Jadi kalau tips dari aku itu, menurut aku yang paling penting belajar bahasa Inggris karena kan esai sama interview ini semuanya pakai full bahasa Inggris ya. Jadi dengan semakin lancar bahasa Inggrisnya itu kita bakal bisa jawab pertanyaan dan esai itu dengan lebih baik dan lebih jelas. Kita juga jadi lebih bisa elaborasiin banyak hal yang bisa bikin mereka kayak, oh ini bagus nih esainya atau wawancaranya gitu. Terus itu juga buktiin kalau kita nggak akan ada masalah gitu kalau buat komunikasi pas nanti di sana. Dan tips kedua itu eh, kita harus udah tahu value-nya kita sendiri gitu. Soalnya kalau aku sendiri pas wawancara itu kayak ditanya kayak apa ini yang mau aku bawa ke ISMA buat ISMA dan buat nanti home uni aku di Unpad tuh mau bawa apa. Jadi kita tuh udah harus tahu kayak apa yang bisa kita bawa, kita kontribusiin buat mereka gitu. Jadi bisa mungkin juga udah punya plan gitu kayak kira-kira nanti kita ini tuh mau digunain buat apa nih pengalamannya. Soalnya kayaknya mereka tuh pengen kita udah punya pemikiran soal itu sih. Jadi itu tips dari aku. Oke, ini tadi yang aku nge-highlight tentang value diri sendiri gitu ya, itu penting banget gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau nambahin? Mungkin aku lanjut kali ya. Kalau mengenai tes bahasa Inggris, kayaknya mungkin bisa dijelasin sama yang lain kali ya. Di sini aku pengen ngasih tips di dua sih. Yang pertama di pembuatan esai, yang kedua di wawancara. Kalau di pembuatan esai, yang pertama itu harus unik gitu. Karena tadi ya pesertanya tuh banyak banget. Dan kemungkinan mungkin tahun depan bakal lebih banyak lagi gitu. Jadi ada berapa ribu esai yang harus dibaca sama orang yang nge-review. Kita tuh harus bisa bikin mereka tuh kayak melek gini, wow unik gitu. Karena orang pintar tuh banyak, tapi kalau misalnya yang unik tuh kayak susah gitu. Terus yang kedua ini sih, karena kan susah ya bikin esai yang unik. Jadi sering-sering kalau ada sharing session sama Wordy yang tahun lalu itu ikut. Karena aku juga waktu itu bingung kan harus apa sih yang ditulis gitu ya. Kayak jadi oh ini ya gitu. Ternyata yang harus ditulis tuh apa aja. Jadi cari yang kira-kira tuh nggak ada di orang lain gitu, tapi kita tuh punya kayak gitu. Terus buat diwawancara yang pertama ini sih, karena tiap orang tuh ditanyanya beda-beda. Jadi yang pertama itu expect the unexpected. Jadi kalau aku sendiri kemarin itu ada ditanya karena pilihan dua aku itu University of Warsaw dan itu tuh kan di Polandia. Nah tiba-tiba aku ditanya sama pewawancaranya, kamu tahu ini enggak? Jadi aku juga lupa gitu namanya, tapi beliau tuh nanya nama aktivis orang Polandia gitu, dan aku nggak tahu sama sekali kan. Nah sebenarnya bukan kita harus jawab iya, tapi kayak kita tuh gimana sih menghadapi pertanyaan yang kita tuh nggak tahu gitu. Jadi jangan panik, tetap santai, terus kayak senyum terus dan kayak bawa aja mindset kalau misalnya yang pewawancara tuh bukan mau interogasi tapi mau kenal sama kita gitu. Jadi kita bisa nunjukin kalau kita antusias dan serius gitu daftar ISMA. Mungkin itu sih dari aku. Oke, tadi kaget ya, itu pasti kaget sih, dan itu hal yang wajar ya, ditanya sesuatu yang kita belum tahu gitu. Tapi tadi balik lagi berarti harus tetap keep smile berarti ya, dan gimana caranya teman-teman bisa menanggulangi kekagetan tersebut dengan cara yang baik gitu. Oke, mungkin untuk Safira gimana nih? Kalau dari aku mungkin lebih ke teknis gitu kali ya. Ini pasti bakal beragam banget tips-tipsnya karena yang benar pengalaman setiap dari kita berempat ini beda-beda. Dan kalau dari aku ini
tentang esai itu kalau bisa dicicil dari jauh-jauh hari karena esai itu butuh banget perenungan dan refleksi diri gitu karena kata Faira tadi itu perlu unik dan sangat personal gitu esai itu. Jadi perlu pemikiran berkali-kali. Aku juga kemarin revisi lagi gitu. Dan tentang esai juga, aku dibantu sama award di tahun lalu untuk di proofread. Nah ini juga ngebantu banget buat kan walaupun bagi kita ya ini esai ini udah perfect banget lah gitu. Tapi kan bagi orang lain belum tentu gitu. Mungkin ada beberapa hal yang harus direvisi biar terdengar lebih um, lebih pantas begitu. Nah, tentang esai dicicil. Nah, tes Inggris juga kalau bisa dari jauh-jauh hari karena seperti kata Andi tadi itu tuh kemarin itu waktu semester 4 ya, semester 4 kita tuh lagi sibuk-sibuknya banyak tugas dan walaupun kalau misalnya lagi waktu senggang kalau bisa belajar bahasa Inggris abis itu langsung tes karena kalau misalnya nanti takutnya ada kesibukan lagi yang muncul gitu. Jadi kalau bisa jangan dilama-lamain untuk tes Inggrisnya karena walaupun terdengar sepele walaupun cuma sejam ya kalau Duolingo sendiri tapi kalau dilama-lamain tuh ya makin lama lagi gitu loh rampungnya persiapan itu. Terus ada juga aku juga banyak banget ikut mentoring kemarin dari banyak organisasi dan awal dari mentoring. Jadi dari mentoring itu kita bisa dapat tips tentang esai ataupun tentang wawancara itu. Jadi walaupun aku waktu itu karena langsung juga wawancaranya besoknya, aku udah dapet tips nih dari award di tahun lalu tentang wawancara itu. Yang penting apa? Yang penting kita udah tahu luar dalam tentang esai kita karena yang ditanya juga seputar itu. Jadi mentoring juga menurut aku penting. Latihan wawancara itu karena aku sama Andit kan langsung besoknya ya itu unexpected banget. Jadi kalau bisa walaupun ya harus positive thinking lah ya bakal keterima wawancara. Jadi itu mendingan latihan sebelum-sebelumnya bagaimana nyapa pewawancaranya, gimana ya untuk senyum terus, gimana apa misalnya harus eye contact dengan pewawancaranya gitu lah. Terus mungkin yang terakhir adalah kalau dari aku enjoy the process sih, karena perjalanannya itu panjang, tapi kalau misalnya dibawa berat terus tuh pasti bakal gak dinikmatin gitu. Jadi harus nikmatin aja karena aku ingat banget waktu sama Faira kita latihan bahasa Inggris bareng ya, latihan wawancara bareng, kita saling nanya satu sama lain, terus sama Andit sama Salika juga kita persiapin dokumennya bareng. Ini gimana nih penempatan imaterainya gimana? Wah itu pokoknya enjoy aja proses-proses kayak gitu. Itu tuh pasti bakal jadi pelajaran dan pengalaman yang berharga juga buat kita gitu. Dan mungkin untuk bagi yang mau daftar yang insecure karena IPK aku kecil, bahasa Inggris aku nggak jago, itu sebenarnya jangan insecure karena yakin banget di setiap orang itu pasti bakal punya keunikan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya coba aja dulu, itu pasti bakal worth it sih pengalamannya. Gitu mungkin dari aku panjang ya. Oke, aduh aku terharu banget tadi ngedenger tentang gimana kalian ada belajar bareng. Itu berarti Isma juga memperkuat bonding ya antar mahasiswa. Aku terharu banget. Jujur loh ini aku nggak lebay ya, beneran. Gitu. Jadi makin iri aku. Iri kan tanda tak mampu. Mungkin bisa nanti berarti aku coba untuk ikut-ikut ya semodel kayak gini gitu. Dari Andit gimana nih? Atau barangkali Andit mau contohin nih ke penonton semua sama teman-teman juga ya tentang simulasi nih waktu wawancara. Karena kan kita agak jarang ya denger orang bicara pakai bahasa Inggris gitu. Barangkali bisa coba dong dicontohin untuk persiapan mental juga nih. Siapa tahu aku mau daftar juga gitu tahun depan ya, walaupun sudah tua seperti ini gitu. Bisa coba mungkin teman-teman ada yang mau volunteer gitu untuk ngasih contoh gitu. Alright. Wow. So do I have to say everything in English now? I don't mind, to be honest. I don't mind.
So yeah, I agree with Fahira and Shafira. Because yeah, that's right. Because aside from that, you have to know your motivations and your own goals of joining ISMA. You also need to expect the unexpected. For example, the one with, like me and Shafira, like our interview schedule is like so early. So you need to expect that. That's why you need to, again, to be prepared, to always be prepared. And as Shafira said, enjoy the process. Those are some magic words, really. Enjoy the process. And this might sound a bit cliche, but don't give up, because it's rewarding. Like in the end, it's rewarding. And yeah, um, and again, for the preparation, you can always look at the ISMA Instagram account, because they're usually very informative. Just check out each of the universities' Instagram account. You can always ask the previous awardees, the alumni, um, to proofread your essay, for example, or to just ask them general questions, because they're usually very nice. And yeah, like if you want to ask us anything regarding ISMA, then sure, go ahead. Like we'd be happy to help, really. And of course, you can always ask the professors and lecturers as well. And yeah, about the interview, no, is that, see, you have like, even if you've prepared yourself um, to be asked anything, um, like you've already studied all the tips and tricks for the interview. Like once you get into the Zoom meeting with the interviewer, in my case, I sort of forget everything and just try to be as natural as possible, because all those tips and tricks, those are useful when you're trying to prepare for the interview. For example, when you're trying to do a mock-up interview with your friends or with the previous awardees, for example, or whoever else, those tips and tricks are very useful for that. But in my case, during the actual interview, it's all gone. Um, and that's why, like, again, like, just be natural, and if you've already getting used to the interview process, if you've already like conditioned yourself to the interview, to know again what you want, your motivation, and to expect the unexpected, then I'm sure that um, you can make it out too. So that's that. And again, enjoy the process, because it might be difficult. I'm not gonna lie, it's a bit difficult, but in the end, again, it's very nice. It's a fun experience. Makes you more mature. It's it's good, man. Like, why won't you join? Like, why won't you um participate? Like, there's no reason for you to not join ISMA, really. Oke, aku deg-degan banget ya. Aku ikutan deg-degan ini ngedengar secara langsung gimana teman-teman berbicara bahasa Inggris. Dan juga tadi ya, berarti ada momen di mana pas wawancara tuh ngeblank ya. Dan berarti harus emang natural aja gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan panik tentang gimana teman-teman memahami esai ya. Berarti itu harus udah berarti hafal di luar kepala gitu ya, supaya tadi bisa expect the unexpected. Wah itu salah satu moto ya berarti untuk ISMA dari Antrop 2022 gitu. Oke deh, Andi, thank you udah coba sharing sama kita. Aduh tadi Inggrisnya keren banget. Berarti teman-teman yang lain juga pasti sama kerennya. Apalagi sekarang udah jadi award ya. Gimana bacanya coba teman-teman? Gitu deh, oke pokoknya. Nah, barangkali dari aku pribadi dan juga
untuk kepo-kepo session-nya ini bisa kita cukupkan gitu ya, karena mantep banget. Aku pribadi makin termotivasi ya, bukannya makin insecure ya, makin termotivasi untuk bisa apa ya, mungkin menyusul teman-teman untuk kuliah di luar, dan juga mungkin teman-teman mahasiswa lainnya yang nonton video ini, karena join ISMA itu salah satu wadah juga ya, wadah karena bukan hanya belajar akademik, tapi pengalaman juga dong ya, pengalaman gimana caranya untuk memperkaya pengetahuan teman-teman juga gitu. Nah, aku sebenarnya mau makasih banyak juga ke teman-teman semua untuk kesempatannya nih bersedia sharing sama kami, sama penonton, sama prodi juga tentang lika-liku jadi peserta yang lolos ISMA tahun ini, dan membanggakan prodi Antrofisit Unpad banget gitu. Semoga teman-teman semua lancar ya ke depannya dan bisa membawa pulang ilmu-ilmu yang bermanfaat di univ yang dituju, untuk nanti kita coba diskusiin ya bareng teman-teman di prodi Antropologi Visip Unpad ke depannya gitu. Oke deh kalau gitu, sekian untuk teman-teman semua bincang-bincang bersama para wakil mahasiswa Antro Visip Unpad di ISMA 2022 gitu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah semua. Terima kasih juga, Teh.